Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami SGD A2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai filamen intermediate dan diagnosis kanker. Next. Berikut adalah nama anggota dari SGD A2. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eko Mawira Antakusuma dengan NIM 2002511029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari studi proyek kami. Kanker ini merupakan salah satu penyakit yang menjadi penyebab utama kematian di dunia. Berdasarkan data pada tahun 2018 melaporkan bahwa terdapat 18,1 juta kasus kanker baru dan juga 9,6 juta kematian yang diakibatkan oleh penyakit kanker ini yang ada di seluruh dunia. Penyebab dari kanker ini yaitu sel yang ada dalam tubuh ini berkembang secara abnormal dan juga tidak terkontrol sehingga dapat mengganggu jaringan ataupun organ yang ada di sekitarnya. Umumnya, kanker dapat ditangani dan disembuhkan jika mendapatkan penanganan sejak dini dengan cara menghambat metastasis dari sel kanker ini ke jaringan yang lainnya. Diagnosis kanker dapat dilakukan seperti pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, biopsi, dan juga pemeriksaan penunjang lainnya. Diagnosis kanker, khususnya pada jaringan, dapat dilakukan dengan bantuan salah satu bagian dari sitoskeleton, yaitu filamen intermediate. Filamen intermediate ini dapat membantu diagnosis sel kanker karena dapat menentukan asal-usul dari sel kanker yang akan diperiksa, sehingga pemeriksaan sel kanker ini akan mendapatkan hasil yang lebih baik atau hasil yang lebih spesifik. Bagian dari filamen intermediate yang dipergunakan dalam mendiagnosis kanker keratin, GFAP, pimentin, dan juga desmin. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peran dari sitoskeleton khususnya filamen intermediate ini sangat penting, sehingga perlu kita kaji secara lebih mendalam melalui daftar pustaka mengenai peran filamen intermediate dalam hal mendiagnosis sel kanker. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Niputu Leonitasari dengan NIM 20025111038. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari dibuatnya SGD A2. Yang pertama adalah untuk mengetahui filamen intermediate. Yang kedua, untuk mengetahui faktor penyebab perbedaan sel kanker dengan sel normal dan cara mendiagnosis sel kanker. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui peran deteksi filamen intermediate dalam diagnosis kanker. Next. Adapun manfaat dari penulisan SP ini ditujukan untuk mahasiswa, yakni untuk menambah ilmu pengetahuan dari mahasiswa itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Giri Puspadiptianti dengan NIM 2002511030. Di sini saya akan menjelaskan tentang filamen intermediate, yaitu tentang definisinya. Filamen intermediate merupakan salah satu bagian dari kerangka sel atau sitoskeleton yang memiliki diameter sekitar 10 nanometer dan merupakan perantara antara diameter dua elemen utama sitoskeleton lainnya, yaitu mikrofilamen dan mikrotubulus. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Debagus Krisna dengan NIM 20025111025. Baik, seperti yang telah dijelaskan tadi, filamen intermediate itu merupakan salah satu bagian dari sitoskeleton. Nah, filamen intermediate ini memiliki penyusun yang merupakan beberapa monomer-monomer, di mana monomer tersebut itu berupa protein yang panjangnya seperti tali. Nah, perpanjangan seperti tali itu merupakan hasil dari perpanjangan protein fibrous yang perpanjangan tali tersebut tidak terlibat langsung dalam pergerakan sel. Berikutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Gede WWK Winaya Purantara dengan NIM 20025111026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari filamen intermediate. Yang pertama, berfungsi untuk memproteksi struktur dan fungsi integritas sel. Yang kedua adalah untuk membentuk kerangka 3 dimensi yang deformat filamen intermediate. Yang ketiga adalah untuk mengkoneksi antara membran sel dengan sitoskeleton. Yang keempat adalah untuk menempatkan organel pada lokasi yang seharusnya. Yang terakhir adalah untuk memperkuat dinding inti sel. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari Dewi dengan NIM 20025111031. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor risiko dari penyakit kanker. Bisa di next.
Baik, saat ini belum diketahui dengan pasti faktor penyebab dari kanker secara umum. Namun, beberapa jenis kanker seperti kanker paru, kanker kolorektal, kanker hati, kanker perut, dan kanker payudara memiliki faktor risiko masing-masing. Secara umum, faktor risiko utama yang terjadi pada kanker adalah akibat merokok, faktor makanan termasuk konsumsi sayur dan buah yang kurang, konsumsi alkohol, aktivitas fisik yang kurang, infeksi virus tertentu seperti hepatitis B dan hepatitis C, infeksi dari Helicobacter pylori, dan beberapa jenis human papilloma virus, pengaruh lingkungan, serta risiko kerja yang berkaitan dengan ion dan radiasi bebas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya WNC Mahasya dengan NIM 2002511021. Selanjutnya kita membahas tentang perbedaan sel kanker dan sel normal. Di sini ada 4 aspek yang kita bedakan. Yang pertama ada pertumbuhan, di mana sel normal ini akan berhenti tumbuh jika jumlahnya sudah memadai, sedangkan sel kanker akan terus tumbuh. Yang kedua, komunikasinya. Sel normal ini mampu merespon komunikasi atau sinyal dari sel lain. Kalau misalnya sel kanker tidak bisa merespon sinyal dari sel lain. Terus yang ketiga tentang perbaikan sel. Sel normal ini mampu mengalami perbaikan jika selnya mengalami kerusakan. Kalau misalnya sel kanker tidak mampu mengalami perbaikan tersebut. Lalu yang terakhir ada penyebaran, di mana sel normal ini akan ada di organ yang sesuai dengan tempatnya dia berada. Kalau sel kanker, dia bisa berpindah-pindah atau yang biasa disebut bermetastasis. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nikade Ananda Satya Dewianti dengan NIM 225111035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mendiagnosis kanker, di mana dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik rata-rata meliputi riwayat kesehatan terkini pasien, pemeriksaan tanda vital, dan pemeriksaan fisik pasien. Dokter juga akan meraba area tubuh untuk mendeteksi adanya perubahan seperti keras, lembut, atau nyeri saat disentuh. Yang kedua, tes laboratorium. Tes laboratorium umumnya akan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan darah lengkap untuk mengukur jumlah dan kondisi berbagai jenis sel darah. Lalu dapat juga dengan tes penanda tumor, di mana tes yang dilakukan dapat berupa tes protein darah untuk mencari protein sistem kekebalan abnormal dalam aliran darah. Yang keempat, tes pencitraan. Tes ini mengirimkan bentuk energi seperti sinar X, gelombang suara, partikel radioaktif, dan medan magnet. Tes ini dapat berupa X-rays, computed tomography scans atau CT scans, magnetic resonance imaging atau MRI, mammogram, fluoroskopi, positron emission tomography, dan ultrasound. Lalu yang terakhir ada biopsi. Biopsi ini merupakan suatu tindakan dengan mengambil sedikit bagian dan melakukan pemeriksaan mikroskopis yang berasal dari jaringan tubuh pasien. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Next. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi perkenalkan, nama saya Nikada Yudi Tarawati dengan NIM 20025111033. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai peran intermediate filamen dalam mendiagnosis kanker. Bisa di next. Nah, jadi dalam diagnosis kanker, tipe suatu kanker itu dapat didiagnosis berdasarkan morfologi sel kanker yang dievaluasi pada pemeriksaan histopatologis. Nah, jadi dalam sebagian kasus kanker, evaluasi morfologis ini memerlukan konfirmasi dengan pemeriksaan imunohistokimia untuk menentukan jenis dari filamen intermediate penyusun sel kanker tersebut. Nah, jadi dalam imunohistokimia ini, filamen intermediate itu berperan sebagai antigen yang akan dideteksi. Nah, dengan penambahan antibodi yang dapat mendeteksi antigen tersebut, dalam hal ini yaitu filamen intermediate penyusun sel kanker, jadi tipe dari kanker itu akan dapat didiagnosis. Baik, sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayufani Prameswari dengan NIM 225111022. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai filamen intermediate dalam mendiagnosis kanker. Yang pertama itu ada GFAP. GFAP atau Glial Fibrillary Acidic Protein adalah filamen intermediate sebagai penanda diagnostis kepada atrositotoma atau sejenis glioma dalam atrosit.
memiliki spesiesitas yang tinggi untuk artrosit. GFAP juga dapat diekspresikan oleh sel saraf, akan tetapi jarang ditemukan. Fungsi GFAP dikaitkan dengan proses pensinyalan dan struktural astrosit seperti ketahanan dan tekanan mekanis, resistansi dan stres oksidatif dan elektrofilik. Yang kedua itu ada desmin. Desmin adalah filamen intermediat utama pada sel otot duri, otot jantung, dan sel otot polos, yang mana penting dalam pemeliharaan integritas sitoskeletal dengan menghubungkan pita Z ke membran plasma. Karena khususannya untuk jaringan otot, desmin telah digunakan untuk penanda sel untuk mengidentifikasi sel tumor otot. Antibodi desmin bereaksi pada sel otot, baik otot polos, otot jantung, maupun otot duri. Oleh sebab itu, desmin digunakan untuk mengidentifikasi apakah sel pada masa tumor tersebut berasal dari sel otot. Baik, sekian dari saya. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nikoma Agustiawati dengan NIM 20025111020. Untuk yang selanjutnya, yaitu ada keratin. Keratin adalah filamen intermediate dari sel epitel. Keratin biasanya digunakan untuk mendiagnosis suatu karsinoma atau tumor epitelia. Yang selanjutnya ada pimentin. Pimentin merupakan filamen intermediate penyusun sel mesenkim yang berfungsi untuk menjaga integritas sel. Pimentin ini digunakan untuk mendiagnosis kanker dari sel-sel yang berasal dari mesenkim, seperti misalkan otot polos, jaringan ikat, sel tulang, dan sel gosal. Next. Nah, di sini sudah terdapat gambar dari imunohistokimia dari keratin. Nah, kromogen akan berikatan dengan antigen dan antibodi, sehingga menghasilkan warna coklat, dan itu ditandai dengan adanya keratin. Keratin ini adalah tipe sel kanker yang dapat didiagnosis. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Imadi Angga Sayoga dengan NIM 20025111024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simpulan dari student project ini. Pada intinya, kami menjelaskan mengenai peranan filamen intermediate yang merupakan bagian dari sitoskeleton, di mana filamen intermediate memiliki variasi yang berbeda pada setiap jenis sel yang ada. Dan karena hal tersebut, filamen intermediate sangat cocok dijadikan acuan dalam diagnosis tipe sel kanker. Dan dengan adanya diagnosis dari tipe sel kanker akan memudahkan nantinya dalam tata laksana penyakit kanker yang akan dilakukan. Sekian dari kami, kelompok SGDA 2. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera, dan terima kasih.